Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar, dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Yang namanya wajib itu jika kalian tinggalkan berarti berdosa. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas pelajaran 6, yaitu tentang ayo berwudu. Kalian sudah bisa berwudu? Ya, mungkin ada yang belum ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang wudu. Nah, yang akan kita bahas tentang tata cara wudu dan praktek wudu. Jadi nanti sekalian ada praktek wudunya, biar nanti kalian bisa menirukan praktek wudu. Oke ya, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai wudu, maka kita menyanyi dulu. Menyanyinya dengan nada lagu Kalau Kau Suka Hati ya, tapi dengan tulisan yang ada di sini ini. Oke ya, bisa kita mulai menyanyinya? Ayo kita menyanyi bersama-sama. Baca basmalah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung cuci muka, cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga, yang terakhir basuh kaki lalu doa. Nah, seperti itu. Ini adalah lagu tentang urut-urutan berwudu. Oke, sekarang mari kita bahas tentang wudu. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ini adalah ada gambar seorang anak yang sedang apa ini? Betul, yang sedang berwudu. Jadi seorang anak ini sedang berwudu. Bagaimana tata cara wudunya? Ini nanti akan kita bahas. Kita mulai dari berwudu. Berwudu itu tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi kita wudu itu agar hadas kecilnya hilang. Selanjutnya, berwudu itu dengan menggunakan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Contoh, air sumur, kemudian air PDAM, air embun, air es, air laut, dan lain-lain. Itu adalah air mutlak dan bisa digunakan untuk berwudu. Kalau bukan air mutlak tidak bisa. Misalnya ada air suci tapi tidak mensucikan. Contoh, air teh, air kopi, itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Jadi yang bisa digunakan untuk berwudu hanya air mutlak saja, yaitu air yang suci dan mensucikan. Kemudian selanjutnya, sebelum kita sholat dan sebelum kita membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk berwudu. Jadi sebelum kalian sholat, sebelum kalian membaca Al-Quran, itu harus berwudu dulu. Berarti kalian harus bisa berwudu. Kalau kalian tidak bisa berwudu, berarti ya tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat. Nah, seperti itu. Makanya wudu ini kita pelajari sekarang agar nanti kalian boleh sholat, boleh membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya
yaitu tentang rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan saat wudhu. Jika ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Jadi rukun wudhu ini adalah semua yang harus dilakukan ketika wudhu. Jika ada satu saja yang tidak dikerjakan, maka wudhunya tidak sah, alias harus mengulang wudhu kembali. Kemudian rukun wudhu itu ada 6. Jadi keenam-enamnya ini harus dilakukan pada saat wudhu. Terus 6 ini apa saja? Yang pertama yaitu niat dalam hati bersamaan dengan membasuh muka. Jadi niat ini dilakukannya atau dibacanya dalam hati. Kemudian waktunya niat itu bersamaan dengan membasuh muka. Lalu bagaimana niatnya? Bunyi niat wudhu yaitu nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghori fardho lillahi ta'ala. Itu adalah niat wudhu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghori fardho lillahi ta'ala. Bisa ya niatnya? Oke, itu adalah rukun yang pertama. Kalau kita tidak niat, berarti wudhu kita tidak sah. Selanjutnya, rukun wudhu yang kedua, yaitu, masih artinya ya. Artinya niat tadi, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Jadi niatnya tadi artinya ini. Kita lanjutkan nomor 2, rukun wudhu yaitu membasuh muka. Jadi muka kita itu kita basuh dan harus rata ya. Batasan muka itu kalau di atas itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Kalau bawah sampai dagu, kalau kiri kanan tempat tumbuhnya telinga. Semuanya harus basah terkena air. Jika kita wudhu kok tidak membasuh muka, maka wudhu kita tidak sah. Selanjutnya, rukun wudhu yang nomor 3, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi, kedua tangan kita basuh sampai siku. Ya, jadi sikunya ini juga harus basah terkena air. Selanjutnya, rukun wudhu yang nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala. Namanya sebagian ya tidak semua yang wajib. Hanya sebagian kecil saja boleh. Yang penting kita usap. Yang namanya diusap itu tidak perlu air yang mengalir. Cukup tangan kita itu kita basahi. Kemudian kita usapkan di sebagian kepala kita. Itu rukun wudhu yang nomor 4. Kemudian rukun wudhu yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kedua kaki kita itu kita basuh, kita ratakan dengan air mulai dari bawah sampai mata kaki. Itu harus kita basuh semua dengan menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya rukun yang nomor 6 yaitu tertib. Tertib itu berturut-turut. Maksudnya berturut-turut apa? Ya tadi mulai membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki.
itu harus urut seperti itu. Tidak boleh membasuh kaki dulu, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh muka. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus urut, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki. Urut inilah yang namanya tertib. Itu paham ya tentang rukun wudhu? Oke, sekarang kita lanjutkan tentang sunnah wudhu. Apa itu sunnah wudhu? Sunnah wudhu itu adalah hal-hal yang jika dikerjakan akan menambah kesempurnaan wudhu. Jadi sunnah wudhu itu jika dikerjakan maka wudhu kita akan semakin sempurna. Tentu saja kita akan mendapatkan tambahan pahala. Yang dimaksud sunnah wudhu itu apa saja? Sunnah wudhu itu diantaranya 1. Membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan mengawali wudhu. Jadi sebelum kita berwudhu disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang kedua yaitu mencuci kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangan kita itu kita cuci. Yang nomor 3 sunnah wudhu adalah berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur. Selanjutnya sunnah wudhu yang nomor 4 adalah membersihkan lubang hidung. Jadi setelah berkumur-kumur, lubang hidungnya dibersihkan. Itu merupakan sunnah wudhu. Selanjutnya sunnah wudhu yang nomor 5 adalah membasuh kedua telinga. Telinga yang kanan sama telinga yang kiri itu kita basuh. Sunnah wudhu yang nomor 6 adalah mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Jadi misalnya kita membasuh telinga, maka yang kita dahulukan ya telinga kanan dulu, kemudian telinga kiri. Membasuh kaki, kaki yang kanan dulu, kemudian kaki yang kiri, dan seterusnya. Jadi kita mendahulukan bagian tubuh yang kanan itu termasuk sunnah wudhu. Yang nomor 7, sunnah wudhu adalah membasuh sebanyak 3 kali di setiap anggota badan yang dibasuh. Jadi misal kita membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh mukanya itu adalah rukun wudhu, sebanyak 3 kalinya itu adalah sunnah wudhu. Itu. Membasuh tangan juga seperti itu. Membasuh tangan kanan 3 kali, membasuh tangan kiri 3 kali. Membasuh tangan itu termasuk fardunya wudhu. Membasuh sebanyak 3 kali itu termasuk sunnahnya wudhu. Paham ya? Bisa membedakan antara rukun sama sunnah? Pasti bisa. Kita lanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu kita nanti bisa batal jika melakukan hal-hal di bawah ini. Artinya ketika kita melakukan hal-hal di bawah ini, kita harus wudhu kembali. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang pertama yaitu buang air kecil dan buang air besar atau BAB. Jadi ketika kita ke kamar mandi, ketika buang air kecil atau buang air besar, berarti itu membatalkan wudhu, maka harus wudhu kembali. Yang membatalkan wudhu yang nomor 2 adalah keluar angin atau kentut. Kentut itu juga membatalkan wudhu. Jadi kalau kalian kentut, kemudian mau sholat, harus wudhu kembali. Selanjutnya yang membatalkan wudhu yang nomor 3 adalah pingsan
atau hilang akalnya, atau gila. Jadi orang yang pingsan, orang yang hilang akal, orang yang gila itu wudunya batal. Maka ketika pingsan setelah siuman harus wudu lagi. Selanjutnya yang membatalkan wudu yang nomor 4 adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kubul itu adalah jalan untuk buang air kecil, dubur itu adalah jalan untuk buang air besar. Ketika kita menyentuh itu dengan menggunakan telapak tangan kita, maka wudhu kita batal. Selanjutnya, yang membatalkan wudhu yang nomor 5 adalah tidur dalam keadaan tidak duduk menetap. Maksudnya bagaimana? Tidurnya dengan terlentang, tidurnya dengan miring, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya itu dengan duduk dan tidak berpindah tempat duduknya itu ketika tidur, maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu itu jika kita tidurnya dengan telentang atau miring. Selanjutnya yang membatalkan wudhu yang nomor 6 adalah bersentuhan kulit secara langsung dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Jadi kita menyentuh kulitnya lawan jenis. Lawan jenis itu apa? Ya laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki secara langsung. Secara langsung itu tidak dengan penghalang, tidak terhalang baju misalnya. Dan yang bukan muhrim. Bukan muhrim itu apa? Bukan muhrim itu ya orang lain. Yang namanya muhrim itu misalnya ayah, ibu, adik, kakak itu muhrim. Jadi meskipun kita misalnya laki-laki menyentuh ibu misalnya, itu tidak apa-apa karena ibu termasuk muhrim. Kita laki-laki menyentuh kakak perempuan, itu juga tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Kakak perempuan itu termasuk muhrim. Paham ya? Itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian selanjutnya kita coba untuk praktek wudhu. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan wudhu. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mensucikan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Gambarnya mana? Gambarnya ini. Telapak tangan itu ini batasnya. Ini ya, yang saya lingkari ini adalah telapak tangan. Ini kita sucikan, kita bersihkan dengan air sebanyak 3 kali. Setelah mensucikan kedua telapak tangan, kemudian yang selanjutnya adalah berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Gambarnya mana? Ini gambarnya berkumur-kumur. Jadi kita mengambil air, kita masukkan ke dalam mulut. Air yang ada di dalam mulut kita gunakan untuk berkumur-kumur. Setelah kita gunakan untuk berkumur-kumur, airnya tersebut kita buang kembali. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah berkumur-kumur sebanyak 3 kali, lalu apa seterusnya? Seterusnya adalah membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Gambarnya mana? Ini gambarnya. Jadi ini ada lubang hidung, kita masukkan
airnya ke dalam lubang hidung sana, kemudian kita keluarkan lagi air yang ada di lubang hidung. Setelah membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali, selanjutnya adalah membasuh muka 3 kali disertai niat dalam hati. Kalian masih ingat ya niatnya? Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashori fardho lillahi ta'ala. Itu niatnya dalam hati sambil membasuh muka. Gambarnya adalah ini. Yang dimaksud muka itu yang atas adalah batas tumbuhnya rambut ini, yang bawah adalah dagu, kemudian yang bagian kiri itu telinga kiri, bagian kanan ya telinga kanan. Nah, ini harus kebasuh semua. Ya, harus kebasuh semua. Dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Setelah membasuh muka beserta niat di dalam hati, selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Gambarnya seperti ini. Ini adalah kedua tangan, dibasuhnya sampai siku. Ini batasannya siku. Ya, sikunya ini harus kebasuh dengan air, baik siku yang depan itu ini, atau siku yang belakang. Siku yang belakang itu ini. Dan belakang sana. Itu harus terbasuh. Termasuk ini tangan sampai telapak tangan sampai jari-jari. Tangan, telapak tangan sampai jari-jari. Itu harus kebasuh semua. Dibasuhnya sebanyak 3 kali. Setelah membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, langkah selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala juga sebanyak 3 kali. Gambarnya seperti ini. Jadi yang diusap itu sebagian kepala. Sebagian kepala ya mungkin sampai sini. Boleh. Ya. Itu diusap. Yang namanya diusap itu cukup dibasahi dengan air. Jadi tangan kita basahi dengan air, kemudian kita usapkan ke sebagian kepala kita. Itu namanya mengusap sebagian kepala. Mengusapnya ini juga sebanyak 3 kali. Oke ya, paham? Setelah mengusap sebagian kepala, selanjutnya praktek wudhu yaitu mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali. Telinga kanan 3 kali, telinga kiri 3 kali. Contohnya ini ya. Ini kita usap dengan menggunakan air. Ya, kita putarnya seperti ini. Itu sebanyak 3 kali. Telinga yang satu dengan yang satunya. Berarti ada 6. Yang kanan 3, yang kiri 3 kan 6. Ya, itu. Kemudian setelah mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali, langkah yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Jadi kedua kaki kita basuh sebanyak 3 kali. Mata kaki itu batasnya ini. Ya. Batasnya itu. Jadi ini kaki ini kita basuh semua. Baik kaki yang atas, berarti ini sampai jari-jari kaki, maupun kaki yang bawah ini. Kaki yang bawah ini juga harus kita basuh, harus terkena air. Kaki kanan dibasuh sebanyak 3 kali, kaki kiri dibasuh sebanyak 3 kali. Selanjutnya setelah membasuh kaki, yaitu urutannya wudhu adalah membaca doa sesudah wudhu. Jadi doa sesudah wudhunya bagaimana bunyinya?
bunyi doa sesudah wudhu adalah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Itu dibaca sambil menghadap ke kiblat. Ya, itu merupakan langkah yang terakhir ketika kita berwudu. Ketika kita sudah membaca wudu, berarti ketika kita sudah membaca doa sesudah wudu, berarti wudu kita sudah selesai. Kira-kira bisa ya melakukan wudu? Pasti bisa. Oke, sementara itu dengan harapan setelah pelajaran ini kalian bisa melakukan wudu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.